Salam dan bahagia. Jumpa dengan saya Ibu Guru Niwayan Ekayanti, asal SMA Negeri 1 Sukawati, Gianyar, Bali, dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Program Pendidikan Guru Penggerak. Dalam kegiatan kali ini akan disajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dengan kegiatan peserta yang pertama adalah peserta didik di kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Sukawati dengan mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai yang dibuat pada tahap koneksi antar materi, serta yang kedua adalah sesi berbagi dengan teman sejawat, di mana membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan tentang budaya positif. Latar belakang rancangan aksi nyata mewujudkan budaya positif di kelas melalui tahapan keyakinan kelas modul 1.4. Adapun yang melatar belakangi kegiatan adalah budaya positif merupakan suatu keyakinan dan nilai yang disepakati bersama untuk dilaksanakan menjadi kebiasaan bersama dalam jangka waktu yang lama. Di masa pandemi sebelumnya, siswa yang sehari-hari terbiasa melaksanakan kegiatan dan pembelajaran dengan budaya positif, namun karena terhalang oleh pandemi dan pembelajaran menjadi daring, maka kebiasaan positif cenderung mengalami penurunan bahkan ditinggalkan. Nah, berdasarkan alasan tersebut, maka budaya positif perlu ditumbuh kembangkan kembali di kelas dan di sekolah. Proses pembelajaran akan berlangsung baik dan memuaskan apabila budaya positif di kelas diterapkan, sekaligus mendidik siswa untuk berperilaku positif di luar kelas maupun di lingkungan keluarga serta masyarakat, di mana sekolah merupakan tempat pembentukan karakter siswa sesuai makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Adapun kutipan berikut dari buku Ki Hajar Dewantara seri 1 Pendidikan, yaitu adapun maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun tujuan aksi nyata yang pertama mewujudkan budaya positif di kelas agar dalam kegiatan pembelajaran berjalan tertib, kemudian menimbulkan dan meningkatkan semangat belajar siswa, selanjutnya melatih tanggung jawab dan kedisiplinan siswa agar dimanapun berada, siswa senantiasa melakukan budaya positif, serta menjadi nilai yang patut dicontoh oleh seluruh warga sekolah, terutama anak-anak didik dalam hal melaksanakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Adapun deskripsi aksi nyata, di mana CGP melihat dan mengamati budaya positif di sekolah perlahan hilang seiring dengan diterapkannya pembelajaran secara daring pada masa pandemi sebelumnya. Nah, sebelum masa pandemi, setiap murid datang ke sekolah secara rapi, berduyun-duyun tepat waktu, melakukan salam, senyum, dan sapa, serta saling mencium tangan Bapak dan Ibu guru. Kemudian ketika di dalam kelas tidak ada siswa yang memainkan HP, mereka akan duduk dengan tenang dan rapi pada mejanya masing-masing dengan disertai belajar dan menunggu ibu bapak guru membuka pelajaran. Namun setelah pandemi dan setelah kegiatan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, kebiasaan-kebiasaan itu cenderung berangsur-angsur berkurang dan menurun. Untuk itu tergeraklah hati CGP dalam menumbuhkan kembali budaya positif di kelas, sebuah budaya yang mereka ciptakan sendiri dan yang murid lakukan secara bersama-sama
menjadi kebudayaan positif di suatu sekolahnya masing-masing. Berikut lini masa tindakan aksi nyata. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait ide dan rancangan aksi nyata yang akan dilakukan di sekolah dengan meminta izin, saran, dan masukan terkait aksi budaya positif di kelas dan di sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022. Kemudian berkoordinasi dengan seluruh guru terkait ide aksi nyata ini agar diupayakan semua kelas melakukan budaya positif yang dilaksanakan tanggal 28 September 2022. Selanjutnya, berkoordinasi dengan murid di kelas terkait budaya positif di kelas dan di sekolah. Kemudian guru menanyakan kepada murid tentang tantangan, hambatan, keluhan di kelas maupun di sekolah tentang pelaksanaan budaya positif. Hal ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 hingga 10 Oktober 2022. Selanjutnya, guru menanyakan kepada murid tentang hal apa saja yang diinginkan siswa di kelas barunya nanti, yaitu kelas impianku. Kemudian siswa mengutarakan budaya positif apa yang akan disepakati untuk dilakukan bersama-sama dalam bentuk kertas tulisan maupun poster. Hal ini juga dilaksanakan pada tanggal 29 September hingga 10 Oktober 2022. Kemudian kertas hasil pendapat tersebut dijadikan satu, dibuat kata kunci dari setiap pendapat yang ada, dan siswa membuat poster keyakinan kelas. Hal itu juga dilaksanakan pada tanggal 29 September hingga 10 Oktober 2022 pada masing-masing kelas yang saya ampu. Poster yang telah dibuat kemudian ditandatangani oleh seluruh siswa dan guru yang kemudian ditempel pada masing-masing dinding kelas. Selanjutnya adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan aksi nyata ini kepada teman sejawat, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan laporan aksi nyata pada media YouTube dan PMM melalui bukti karya tanggal 10 sampai 18 Oktober 2022. Adapun tolok ukur keberhasilan aksi nyata ini yang pertama, dukungan dan motivasi dari kepala sekolah serta ibu bapak guru bagi siswa akan menjadi magnet tersendiri bagi siswa. Kemudian kesadaran diri akan perilaku positif di dalam pergaulan atau interaksi dengan teman dan ibu bapak guru. Yang ketiga, kesepakatan kelas dibuat siswa sendiri, maka akan menjadi tanggung jawab tersendiri bagi siswa untuk melaksanakannya. Dan tercipta budaya positif pada komunitas di kelas serta di sekolah. Pelaksanaan aksi nyata keyakinan kelas, budaya positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Apa alasan membuat keyakinan kelas ini? Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tidak lagi terpaksa ataupun tertekan dalam berbuat kebajikan yang sesuai nilai-nilai karakter. Sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah. Suasana positif sangat mendukung dan menciptakan pembelajaran yang kondusif karena dengan suasana yang baik ini murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban ataupun tekanan. Namun, suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, melainkan juga dari lingkungan yang ada.
Pagi luar biasa. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pada materi fluida dinamis. Namun sebelum itu ya, kita akan sepakati kembali keyakinan kelas untuk kelas kali ini. Silakan di layar ibu sudah siapkan mengenai presentasi. Iya. Ya, baik anak-anak, waktu 5 menitnya sudah selesai. Silakan siapa yang mau untuk membacakan salah satu kedua? Ya, silakan. Ya, perkenalkan dirinya ya. Wah, luar biasa. Ada lagi nak? Ya, anak putra silakan. Belum selesai, masih proses. Ya, tidak susah ya. Ya, tampaknya adanya sudah, silakan dibacakan satu-satu aja boleh. Ya, boleh berdiri, boleh ada teman-temannya biar enak. Ya, ini keyakinan kelas. Kalau yang kanan ini adalah kelas impian, memiliki kelas yang nyaman, fasilitas lengkap, kelas yang rapi, estetik, kelas dengan pojok literasi, ada pojok baca ya. Fasilitas lengkap, ya rata-rata sama ya. Ceritanya tidak terlalu seram. Oh ya, persaingannya tidak boleh terlalu ketat. Jadi di sini bangun kolaborasi, luar biasa. Tepuk tangan ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggita Pramudi dari kelas 11 dari tadi kami sudah membahas tentang keyakinan kelas dan juga impian kelas bersama ibu guru fisika kami yaitu Ibu Hayanti. Nah, jadi setelah kita membahas keyakinan kelas dan juga impian kelas kita menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Kenalkan, saya Putri Romania Gatis Amelia dari kelas 11 Saya sekarang lagi merefleksikan kegiatan kita tadi, yaitu membuat keyakinan kelas dan kelas impian sehingga kelas menjadi lebih kondusif dan nyaman. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Putri Natasha Gracia dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan memberikan testimoni pelajaran fisika oleh Ibu Niwayan Ekayanti. Di sini adanya keyakinan kelas membuat kelas menjadi tertib dan juga nyaman dalam pembelajaran fisika. Dan juga dalam pelajaran fisika ini kita juga melakukan pembelajaran dengan tugas dengan video animasi yang menjadi kita lebih mengerti dalam mempelajari fisika. Terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Ibu Agus Dana dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya ingin memberikan testimoni terhadap pelajaran fisika oleh Ibu Niwayan Ekayanti. Dengan keyakinan kelas menjadi tertib dan nyaman. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kaila Putri dari kelas 11 IPA 5. Saya ingin memberikan testimoni terhadap pelajaran fisika oleh Ibu Niwayan Ekayanti. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas, suasana kelas menjadi tertib dan nyaman. Dan dengan menggunakan pembelajaran lewat video membuat fisika jauh lebih menarik. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Gita Pratiwi, saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya sangat senang belajar fisika karena Ibu Guru Ekayanti menjelaskan menggunakan materi pembelajaran dalam bentuk video. Di sini kita dapat mudah mengerti materi yang diberikan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Ayu Bintang Kusuma Jayanti. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang pelajaran fisika oleh Ibu Niwayan Ekayanti. Di pembelajaran fisika ini, saya sendiri sangat mudah mengerti pelajaran fisika karena kita menggunakan media pembelajaran sesuai zaman. Seperti di zaman era digital ini, kita menggunakan media pembelajaran berbasis digital, yaitu video yang ditampilkan lewat proyektor. Khususnya saya lebih mudah mengerti media pembelajaran, mengerti pembelajaran dengan media pembelajaran seperti ini, dan saya rasa juga teman-teman saya juga lebih mudah mengerti. Dan khususnya dengan adanya keyakinan kelas, saya menjadi lebih nyaman belajar dan suasana di kelas menjadi lebih tertib. Terima kasih. Berikut poster keyakinan pada masing-masing kelas. Budaya dan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab, rasa hormat dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, tekanan, maupun hukuman. Pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat mengikat dan memaksa. Datangnya biasanya secara tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik dan psikis yang cenderung menyakiti anak didik. Kemudian untuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui sebelumnya oleh siswa dan guru. Selanjutnya, restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter kebajikan yang lebih kuat. Untuk kegiatan selanjutnya, ibu bapak dipersilakan memilih mana yang berupa hukuman dan mana pernyataan yang berupa konsekuensi. Yang pertama, membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Yang ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
Berikut simpulan hasil diskusi. Yang pertama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan suatu konsekuensi. Kemudian yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit merupakan suatu konsekuensi. Kemudian yang ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman merupakan suatu hukuman, dan membersihkan coretan yang dibuat pada meja tulis merupakan suatu konsekuensi. Beberapa hal terkait dengan budaya positif, diantaranya disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan dan kesepakatan dalam keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, keperluan akan kesenangan, kebutuhan akan rasa senang, penguasaan power, dan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terkait segitiga restitusi, diantaranya tahapan-tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan agar peserta didik bisa kembali ke dalam kelompok dengan nilai kebajikan. Beberapa contoh pernyataan dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nanti kita akan segera perbaiki. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa untuk lebih baik lagi. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi kebutuhan. Beberapa pernyataan yang terkait, misalnya, "Nak, pasti punya alasan ya mengapa melakukan itu." Kemudian yang kedua, "Nak, patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu." Kemudian, "Nak, boleh mempertahankan sikap itu, namun harus ditambahkan sikap baru yang lebih positif lagi." Selanjutnya, beberapa pernyataan yang terkait dengan menanyakan keyakinan. Misalnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, Nak? Nak, ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Saya masih mute ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera.
Shalom, namo budaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkenan hadir dalam ruangan ini. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak PP yang sudah berkenan membersamai diskusi ruang kolaborasi 1 untuk Ibu Bapak hebat pada kegiatan sore hari ini. Baik, semangat pagi terlebih dahulu ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. 1, 2, 3. Semangat pagi, 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 luar biasa ya. Tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Ibu Bapak ya semangatnya. Mari kita bersiap menuju ke modul budaya positif ya pada sesi berbagi. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya tentunya puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah berkenan melimpahkan rahmat Beliau sehingga kegiatan kita akan berjalan dengan lancar selama 3 jam pembelajaran ke depan dan tentunya bermanfaat untuk kita dan untuk dunia pendidikan. Untuk itu mari kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin langsung, doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik Ibu Bapak. Jadi pada sesi tema budaya positif ini adapun tujuan pembelajaran ya, di mana kita dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan Ibu Bapak hebat lainnya. Kemudian adapun skenario pembelajaran pada kegiatan ini ya, dimulai dengan pembukaan ya dengan mengikuti doa penyambutan dan selanjutnya itu ice breaking. Kemudian mereview materi, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan diakhiri dengan penutup. Baik Ibu Bapak, demi kelancaran acara tentunya seperti biasa kita mensepakati keyakinan kelas ya. Yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Selanjutnya jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain menyimak dan mendengarkan dengan baik. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti ke sesi kelas dengan perasaan yang riang gembira. Bagaimana Ibu Bapak, apakah keyakinan kelas kita bisa disepakati? Bisa, Bu. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkenan memufakati keyakinan kelas. Untuk ice breaking, mohon izin saya menyampaikan 2 pantun literasi. Yang pertama, jalan-jalan ke Bekasi beli kue 5 ribuan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan. Kemudian beli daging dimasak rica-rica, sungguh enak bibi memasaknya. Jangan pernah bosan membaca, cerdas datang dengan sendirinya. Hore! Terima kasih, tepuk tangannya semoga sedikit menghibur ya, dalam rangka kita akan menggali apa sih itu budaya positif ya. Baik, untuk persepsi kita sebagai pertanyaan pemantik ya mengenai budaya positif ini, apa sih yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Itu yang pertama, Ibu Bapak. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi?
Kemudian yang ketiga, bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Nah, seperti tadi kita mensepakati keyakinan kelas seperti apa sih langkah-langkah perumusannya, begitu ya. Kemudian yang keempat, apa yang kita pahami terkait kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, sebutkan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru atau pendidik. Kemudian menjelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi dalam langkah restitusi itu sendiri. Nah, Ibu Bapak, berikut mind map substansi modul pada modul 1.4. Jadi diawali dari adanya pengertian disiplin positif ya, yang terbagi dari teori kontrol oleh William Glaser. Hal ini berkait dengan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, makna disiplin tentunya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai kebajikan. Kemudian hal ini juga berkait dengan semua perilaku tentunya memiliki tujuan. Terkait dengan teori motivasi, di mana motivasi itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik tentunya berdasarkan motif untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk motivasi intrinsik dari dalam, yaitu untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas. Hal ini juga berkait dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, serta 5 posisi kontrol seperti yang kita sudah sampaikan, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nanti yang kita garis bawahi adalah pada sebagai manajer, yaitu menerapkan langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Gitu. Nah, mind map ini Ibu Bapak, untuk lebih jelasnya saya akan berbagi mengenai budaya positif. Seperti apa pengertian dan contoh-contohnya. Nah, Ibu Bapak, mungkin akan saya jeda sebentar. Apa kira-kira yang bisa Ibu Bapak sampaikan terkait dengan apersepsi tadi? Ada yang bisa berkenan untuk menyampaikan dari beberapa pertanyaan apersepsi mengenai budaya positif? Boleh tentang hukuman itu apa? Ya, silakan Bapak Aul. Silakan Bapak Aul. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Fasilitator. Saya akan sedikit menyampaikan apa itu disiplin. Disiplin merupakan perilaku yang tercermin melalui tindakan yang bertujuan untuk menjaga manusia, terutama siswa-siswi kita, dalam kepatuhannya terhadap aturan. Melalui budaya positif diharapkan disiplin dapat melatih peserta didik untuk mematuhi setidaknya peraturan sekolah, mendukung proses pembelajaran, dan dapat meraih tujuan pendidikan. Tujuan dari disiplin positif ini dapat menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang seperti yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang bisa berdampak panjang. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran tentunya harus ada sesuatu yang terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat tidak
terencana atau tiba-tiba. Bisa berupa kemarahan dari si guru, anak-anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini sifatnya satu arah yang timbul dari guru, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik, bisa berupa kata-kata yang menyakitkan, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan atau disepakati dalam bentuk tata tertib sekolah. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi tersebut, dan posisi guru pada saat ini sebagai komonitor atau lupa saya namanya. Dan sebaliknya, restitusi adalah proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa nanti dikembalikan kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini bisa merupakan tindakan yang kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk pemaparan yang pertama ya. Luar biasa mengenai pengertian dari disiplin positif terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah sangat baik ya. Terima kasih Pak Aul. Baik, yang kedua, satu lagi dari Bapak Taufik Firdaus. Sudah dari tadi menunggu, silakan. Baik, terima kasih Ibu Fasilitator, Bapak dan Ibu PP, teman-teman calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu bersemangat. Saya hanya menyampaikan sedikit tentang kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang sudah kita pelajari pada modul 1.2, kalau tidak salah itu, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sebaiknya memang, bukan sebaiknya, seharusnya dipenuhi. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan merupakan usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu juga kita sudah memenuhi 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Adapun kebutuhannya yang pertama adalah kebutuhan penguasaan, lalu kemudian kebutuhan akan kesenangan, kemudian yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, yang keempatnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa cinta, dan yang terakhir kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Jadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebetulnya karena orang tersebut gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita semua berusaha, berupaya untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar tersebut, meskipun memang dalam upaya pemenuhannya ada perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Baik, tepuk tangan kembali ya untuk Bapak Taufik atas pemaparan ya mengenai budaya positif dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Luar biasa, sudah sangat lengkap dan baik ya. Terima kasih Pak Taufik. Ya, satu lagi dari Pak MB, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Baik, di sini tadi dari Pak Aul dan Pak Taufik sebetulnya sudah lengkap ya. Di sini saya hanya sedikit menambahkan saja bahwasanya dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, terus dari motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas serta kebutuhan dasar manusia itu tidak terlepas dari nilai dan peran guru ya. Di sini nilai dan peran yang diambil menurut saya itu yang pertama dari disiplin positif serta yang lainnya itu bahwa tidak terlepas dari nilai dan peran, di mana nilai yang diambil ini keberpihakan pada murid dan perannya itu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Jadi intinya
semua yang di modul 1.4 ini saling berkaitan, terutama pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru itu sendiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi yang meriah ya untuk Pak MB Rosadi yang sudah memberikan penguatan kita sebagai pendidik bagaimana menerapkan disiplin dan budaya positif. Baik Ibu Bapak ya, sudah sangat lengkap kiranya disampaikan oleh Ibu Bapak hebat ya. Mungkin ini beberapa penguatan lagi sedikit ya Ibu Bapak mengenai disiplin positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, di mana murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab, rasa saling menghormati dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ibu Bapak, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kemudian apa sih itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sebagaimana apa yang sudah disampaikan tadi ya oleh rekan kita, Bapak Aul, hukuman bersifat mengikat dan memaksa secara tiba-tiba kedatangannya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian untuk konsekuensi biasanya itu sudah terencana atau sudah merupakan suatu kesepakatan, sudah dibahas dan disetujui sebelumnya oleh murid dan guru. Kemudian terkait dengan restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, oleh Gosen tahun 2004. Nah, mari kita bermain Ibu Bapak dalam 4 contoh kasus ini ya. Yang pertama, kita akan memilih mana dia hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Yang ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bisa ya tentunya ya, Ibu Bapak sudah sangat memahami. Yang nomor 1 kira-kira merupakan hukuman atau konsekuensi Ibu Bapak? Konsekuensi. Pendapat semuanya ya, konsekuensi. Nomor 2. Konsekuensi. Baik, saya menampung dulu lagi. Nomor 3. Hukuman. Baik, yang nomor 4. Konsekuensi. Iya, luar biasa. Sekali Bapak langsung ya. Yang pertama itu membersihkan tumpahan, konsekuensi ya, yang merupakan tanggung jawab itu biasanya peraturan dalam bentuk peraturan kelas atau sekolah. Yang kedua konsekuensi, yang ketiga betul sekali hukuman yang sudah kurang relevan ya tentunya pada kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang keempat itu konsekuensi atau tanggung jawab. Baik, sebagai refleksi di sini hanya sedikit menguatkan karena tadi sudah disebutkan dengan sangat baik oleh Bapak Taufik dan juga Bapak Emrih ya, yang menambahkan bahwa disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas bertujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang.
Kemudian terkait posisi guru sebagai kontrol itu yang pertama pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini yang ditekankan adalah sebagai manajer dalam melakukan langkah-langkah restitusi. Nah, kemudian kebutuhan dasar juga sudah tadi dikuatkan, diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, keyakinan kelas biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, dalam hal ini semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan atau pemufakatan keyakinan kelas melalui kegiatan diskusi atau curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu beberapa hal yang terkait dengan keyakinan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia sudah disampaikan juga tadi. Berikutnya posisi kontrol guru. Nah, ini kemudian segitiga restitusi ya. Jadi di LMS juga sudah ada lebih lengkapnya. Ada pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, beberapa hal yang bisa dipakai untuk pernyataan terkait langkah menstabilkan identitas, misalnya kata-kata awalnya pada skenario misalnya tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini, dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, misalnya bisa disampaikan dengan pernyataan berikut. Nah, pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian, Nak boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap-sikap baru yang lebih baik tentunya. Kemudian untuk langkah menanyakan keyakinan setelah dua langkah sebelumnya, misalnya dengan pernyataan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian, Nah, ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, demikian tadi itu beberapa pernyataan yang bisa dipakai atau dipergunakan untuk melaksanakan langkah segitiga restitusi, Ibu Bapak. Nah, demikian Ibu Bapak untuk sesi berbagi budaya positif ya, yang diawali dengan adanya disiplin positif yang kita harapkan nanti terbentuk suatu budaya positif. Ya, sebelum saya lanjut ke sesi aktivitas sesi 1, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ya, sekiranya sambil jalan juga boleh ya. Baik Ibu Bapak, tadi kita sudah review ya, review materi bersama budaya positif. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak sudah dibentuk ke dalam 3 kelompok, sehingga ada yang beranggotakan 2 atau 3 jadinya ya. Kemudian Ibu Bapak berdiskusi pada ruangan breakout room masing-masing. Sebentar akan saya buka. Kemudian tugasnya adalah menganalisis 4 kasus yang sama persis dengan pada LMS Ibu Bapak, yang disediakan menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang telah dipelajari. Kemudian waktu kerja kelompok kurang lebih 90 hingga 95 menit. Pilih 1 orang sebagai juru bicara ataupun juga diatur di dalam kelompok masing-masing. Nah, hasil diskusi dipresentasikan pada ruang kolaborasi sesi 2, 17 Oktober berikutnya. Nah, berikut kasus yang pertama.
Ibu Bapak boleh screenshot, tetapi sebenarnya juga sama persis dengan yang ada pada LMS. Ini kasus 1 mungkin saya tidak akan bacakan secara rinci karena panjang ya. Misalnya guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit dan seterusnya. Ini kasus 1 lanjutan. Ya, kemudian beberapa diskusinya adalah misalnya yang pertama dalam kasus di atas. Baik, saya lanjutkan. Misalnya yang pertanyaan pertama itu dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi dan seterusnya. Kemudian kasus 2 pertanyaan, kasus 3, kemudian pertanyaannya juga. Saya rasa biar lebih efektif nanti lebih waktunya di room nih, karena lumayan ini kasusnya. Nah, pada 4 kasus tersebut, Ibu Bapak pada masing-masing kelompok menganalisis keempat kasus, jadi membuat jawabannya. Hanya yang dipresentasikan cuma 1. Silakan nanti dipilih, boleh milih berdasarkan kesepakatan 3 kelompok ya, karena tidak boleh ada yang sama yang dipresentasikan, boleh juga dengan random. Tergantung kesepakatan Ibu Bapak atau boleh dari saya juga menentukan. Ya. Jadi saya ulangi kembali, 4 kasus nanti dikerjakan secara bersama pada kelompok. Dijawab tentunya ada pada unggah tugas. Kemudian untuk presentasi hanya 1, masing-masing kelompok berbeda kasus. Nah, lagi sedikit Ibu Bapak, rubrik penilaian. Di sini mungkin saya bacakan sedikit karena rubrik penilaian juga sudah dengan sangat jelas pada LMS. Yang paling tinggi itu adalah untuk indikator kualitas hasil analisis studi kasus, itu bobotnya 50% ketika analisis studi tajam dan didasarkan pada teori disiplin positif, teori posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Adanya unsur refleksi dan hasil analisis yang menarik atau mengandung unsur yang tak terduga. Itu ketika untuk indikator yang paling tinggi nilainya. Kemudian rubrik penilaian yang kedua terkait dengan efektivitas penyajian materi atau penyajian studi kasus sebesar 25%. Di mana indikatornya penyampaian kelompok sangat baik, menggunakan bahasa yang komunikatif, pemilihan kata dan proyeksi vokal setiap anggota kelompok kompak dan harmonis, dan seterusnya ya, penyajian secara keseluruhan menarik begitu. Jadi silakan dibuat dalam presentasi PowerPoint ataupun media infografis yang menarik. Kemudian masukan dan atau tanggapan sejumlah 15%. Dan pengaturan waktu di sini ya, efektivitas waktu itu juga masuk ke penilaian sebesar 10%, di mana akan dapat nilai tertinggi ketika sangat baik dalam pengaturan waktu, penyampaian materi padat dengan waktu yang efektif. Nah, mari Ibu Bapak kita bersiap ke room. Jadi sambil saya buka room, apakah ada diskusi mungkin? Waktunya nanti di room 90 sampai 95 menit, saya juga akan ingatkan pada kolom chat nanti. Atau ketika tidak ada yang ditanyakan, Ibu Bapak boleh masuk ke room masing-masing sesuai nama kelompok yang sudah ada pada LMS. Ya, room sudah keduanya saya buka.
Bagaimana Ibu Bapak? Ya, bisa langsung ke room masing-masing ya. Untuk kelompok sudah ada pada LMS. Benang. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, salam dan bahagia.